Oke, halo kawan pajak, kembali lagi nih bersama saya Elsa Karina di KPP Pratama Coro Podcast di Ojek Obrolan Pajak. Nah, kali ini Elsa sudah ditemani oleh Ibu Titi Komariati selaku Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Coro. Halo Ibu Titi. Apa kabarnya nih Bu? Baik, Alhamdulillah. Saya sapa dulu ya. Oh boleh Bu, silakan disapa dulu. Halo kawan pajak. Iya Bu. Nah, jadi hari ini saya bersama Ibu Titi akan membahas tentang PMK 110, perubahan dari PMK 86 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 ya Bu ya. Nah, ini informasinya sangat bermanfaat nih kawan pajak, jadi jangan sampai dilewatkan dan tonton sampai akhir ya. Ibu Titi, seperti yang kita ketahui saat ini nih Bu ya, Indonesia ini sedang berjuangnya nih melawan pandemi COVID-19. Dan tentunya pemerintah juga sudah memberikan berbagai macam tindakan dan juga kebijakan nih Bu. Salah satunya melalui PMK 110 ini ya Bu ya. Mungkin Ibu boleh jelasin Bu, sebenarnya latar belakang dikeluarkannya PMK 110 ini apa sih Bu? Itu. Ya, baik Mbak Elsa. Terima kasih ya kesempatannya ya. Saya di sini diberi kesempatan untuk menjelaskan ya. Mungkin sedikit tapi semoga bermanfaat ya kawan-kawan pajak semua. Gitu. Jadi apa sebenarnya latar belakangnya ya? Keluarnya PMK 110. Itu diantaranya ada 3 hal nih Mbak Elsa. Yang pertama adalah adanya pandemik ini, berbagai sektor ekonomi itu ya berdampak ya, sangat berdampak pasti ya. Iya, ke penjualannya, kemudian ke apa ya, selain penjualan layanan semuanya ya, transportasi dan lain sebagainya itu pasti berdampak sekali. Gitu. Nah, lahirnya PMK 110 ya, yang kebetulan di bulan Agustus ya, itu runtutannya kan banyak. Nanti yang akan saya jelaskan kemudian nih. Nah, yang pertama latar belakangnya adalah penambahan berbagai sektor yang penerima insentif ya. Sektornya ditambah lagi, diperluas lagi ya Bu ya. Diperluas lagi. Kemudian perpanjangan jangka waktu yang kedua. Perpanjangan jangka waktu insentif itu sendiri ya, yang nanti akan saya jelaskan dari bulan September diperpanjang jadi Desember ya. Kemudian yang ketiga penyederhanaan ya. Penyederhanaan tata cara pelaporan insentif itu sendiri, yang sebelumnya ada beberapa tahap menjadi sederhana, cukup hanya melaporkan saja seperti itu. Jadi ada 3 hal yang melatar belakanginya ya Bu ya. Yang pertama diperluasnya sektor, kemudian perpanjangan waktu, dan yang terakhir tadi apa Bu? Kemudahan. Pelaporan, penyederhanaan tata cara pelaporan. Lebih disederhanakan lagi ya Bu ya, mungkin agar wajib pajaknya bisa memanfaatkan insentif ini dengan gampang gitu Bu ya, dengan mudah. Nah Bu, sebenarnya awal mula ceritanya itu gimana sih Bu? Awalnya dulu Bu, kok bisa dikeluarkan 110 gitu PMK-nya? Boleh Ibu cerita sedikit? Ya, awalnya kita mulai pandemik ini bulan Maret ya Mbak Elsa ya. Bulan Maret ya tahun ini ya, mulai adanya diketemukan ada COVID-19 Iya gitu benar. Nah setelah itu pemerintah langsung merespon langsung merespon dengan cepat dengan adanya PMK 23 ya. PMK 23 tahun 2020 itu lahirnya di bulan Maret. Kemudian tapi masa berlakunya adalah 1 April 2020. Setelah itu dikeluarkan lagi nih PMK yang kedua terkait insentif pajak ya, PMK 44 tahun 2020. Ini keluar di bulan April, belum lama ya. Dari PMK 23 yang sebelumnya Maret dikeluarkan PMK 44 bulan April. 1 bulan ya Bu ya jaraknya ya? Habis 1 bulan. Belum habis ya. Ini tandanya apa? Tandanya adalah respon dari pemerintah. Melihat kondisi yang terus berjalan dan seterusnya, itu direspon dengan mengakomodir sektor mana misalnya yang semula belum masuk ke insentif, ditambah di situ PMK 4. Kemudian direspon lagi dengan PMK 86 tuh di bulan Juli 2020. Nah, PMK 86 ketika lahir, PMK 23 itu dicabut dengan PMK 44. Tidak berlaku lagi ya Bu ya? Kemudian PMK 44 dicabut juga dengan berlakunya PMK 86 ya. Nah, begitupun dengan masa yang terakhir nih sekarang, berlaku PMK 110 ya di bulan Agustus.
2020. Jadi sudah ada 4 nih. 4 kali. Ya. Dan 3 kali perubahan ya Bu ya. Yang 2 kalinya dicabut. Ya, PMK 86-nya perubahan dengan PMK 110. Jadi sebenarnya PMK yang dibuat oleh pemerintah ini juga menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini ya Bu ya. Pemerintah juga cepat tanggap gitu Bu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk pemerintah Indonesia yang sudah cepat tanggap nih untuk mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kondisi kita terkini ya Bu ya. Nah sebenarnya Bu, Ibu bisa menjelaskan nggak sih Bu sebenarnya perbedaan PMK 110 dan PMK sebelumnya itu di bagian mananya seperti itu Bu? Untuk memudahkan mungkin kawan pajak bisa lihat di layar ya. Kita tampilkan nih di layar ya Bu ya. Perbedaan berapa poinnya. Ini saya bacakan ya beberapa Boleh, poinnya Bu. ya. Iya Bu. Kawan pajak sambil melihat tampilan di situ dari jenis insentif itu sendiri. Dari yang pertama PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian dari semua PMK, baik itu PMK 23, PMK 44, PMK 86 semuanya ada ya. Semuanya ada, tapi hanya penambahan beberapa sektor ya sebelumnya belum masuk, ditambahkan sektornya ke dalam PMK yang terbaru. Kemudian masa berlaku nih insentif itu yang semula di PMK 44 misalnya berlakunya sampai dengan September 2020, kemudian diperpanjang di PMK 86 menjadi sampai dengan Desember ya. Tadi perpanjangan jangka waktu. Kemudian apalagi nih Mbak Elsa? Kita lanjutkan ke PPh final UMKM nih. Yang kedua ya, PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Yang di PMK 23 sebelumnya tidak ada ya, tidak diatur ya, insentif itu belum diatur ya Bu ya. Kemudian dicabut dan diberlakukan PMK 44. Itu di situ ditambahkan untuk PPh final UMKM ditanggung pemerintah gitu ya. Kemudian masa berlakunya dirubah juga ya dari PMK 44 yang hanya sampai dengan September, kemudian di PMK 86 diperpanjang menjadi Desember 2020. Diperpanjang lagi jangka waktunya Bu ya. Kemudian apalagi bedanya kalau untuk yang PPh final UMKM? Yang semula harus mengajukan surat keterangan ya di saluran tertentu ya, Pajak ID itu diatur di PMK 86 tidak perlu lagi mengajukan surat keterangan nih. Tidak perlu lagi, cukup hanya menyampaikan laporan realisasi saja. Dengan hanya menyampaikan laporan realisasi udah gitu aja ya Bu ya. Nanti otomatis surat keterangannya dianggap disetujuin, memang disetujuin di situ ya. Lebih disederhanakan lagi ya Bu ya. Kembali lagi ke latar belakang tadi benar. Ya. Itu. Kemudian tadi jangka waktu sudah, kemudian tata cara pelaporan ya, kurang lebih previewnya seperti itu. Yang ketiga untuk jenis pajak lainnya nih, pembebasan PPh pasal 22 impor ya. Yang semula itu di PMK 23 untuk 102 KLU ya, sektor tertentu ya yang diatur di situ, diperbanyak, ditambah seiring dengan berjalannya waktu tadi. Di PMK 44 menjadi 431 KLU nih Mbak Elsa. Kemudian di PMK 86 menjadi 721 KLU. Diperbanyak lagi Bu ya. Nah syaratnya pun itu ketentuannya itu yang paling jelas tadi, sektornya ditambah. Kemudian kriteria penerima insentif PPh pasal 22 impor sendiri ada diantaranya WP yang mendapat fasilitas KIT ya, kemudian impor untuk tujuan ekspor, dan WP yang berada di kawasan berikat, baik itu pengusaha ataupun penyelenggara kawasan berikat itu sendiri gitu Mbak Elsa. Kemudian terkait jangka waktu nih, jangka waktu juga diperpanjang ya dari PMK 44 yang sebelumnya sampai dengan September, seperti halnya tadi yang sebelumnya ya, jenis pajak sebelumnya diperpanjang menjadi 31 Desember 2020. Seperti itu. Kemudian ada lagi nih di poin 3, kawan pajak bisa lihat di layar ya di situ, bahwa untuk pelaporan di PMK 44 sebelumnya 3 bulanan ya, 3 bulanan, kemudian di PMK 86 itu menjadi setiap bulan. Setiap bulan. Masa April sampai dengan Juni, paling lambat lapor di 20 Juli 2020. Itu masih
berlaku 3 bulanan. Kemudian untuk Juli sampai Desember itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Seperti itu untuk yang PPh pasal 22 impor. Nah, kemudian yang keempat ya, pengurangan angsuran PPh pasal 25 ya. Ini di PMK 23 sebelumnya sektornya hanya 102 sektor nih berdasarkan KLU yang ada di lampiran PMK 23. Ditambah nih PMK 44 menjadi 846 KLU ya. Kemudian PMK 86 menjadi 1013 KLU, Mbak diperbanyak Elsa, lagi ya Bu ya. Karena kan semakin meluas ya dampak COVID ini dengan semua sektor kena dampaknya gitu. Jadi semakin banyak sektor ekonomi yang diberikan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh pasal 25. Nah, tidak berhenti di situ. Pada bulan Agustus tadi yang saya jelaskan di depan berlaku PMK 110 nih. Iya, benar. Sejak tanggal 14 Agustus 2020 itu mulai berlaku pengurangan angsuran, tarifnya tidak hanya 30%, tapi ditambah menjadi 50%. Diperbesar lagi tarifnya Bu ya. Nah, ini pasti ini sangat berdampak kepada wajib pajak benar pribadi ataupun badan di situ ya. Di situ akan terasa sekali yang semula harus membayar 70%, jadi cukup membayar 50% saja. Ya. Ini berlaku kapan? Berlaku untuk masa Juli 2020 sampai dengan Desember. Ya, itu bagi wajib pajak yang sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya nih, sudah pernah mengajukan permohonan pengurangan angsuran itu ya, dengan melalui saluran tertentu tadi. Tapi bagi yang baru misalnya ini bulan September baru mengajukan nih permohonan pengurangan angsuran, ya dia langsung berlaku di saat dia mengajukan. Gitu ya. Artinya dia dulu belum mengajukan pada saat PMK yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, ini yang jenis pajak yang kelima ya. Pajak berikutnya adalah pengembalian pendahuluan PPN ya, sebagai PKP berisiko rendah bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi ada kriterianya. Maksimal adalah 5 miliar rupiah dengan kriteria di PMK 23 ada 102 sektor ya berdasarkan KLU. Kemudian masuk juga WP yang KITE itu tadi, kemudahan impor, tujuan ekspor. Kemudian PMK 44 ditambah menjadi 431 KLU ya. Di situ kemudian kriterianya juga WP yang masuk mendapatkan fasilitas KITE dan berada di kawasan berikat, dan juga masa berlakunya sampai dengan September ini kalau PMK 44. Nah, kemudian PMK 86 merespon tadi ya kondisi yang semakin ada di kondisi ekonomi, diperpanjang nih untuk yang pengembalian pendahuluan PPN ya, di PMK 86 diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Seperti itu. Kemudian sektornya juga ditambah. Dari 431 KLU menjadi 716 KLU. Seperti itu. Kemudian kalau yang PMK 110 tadi ya berlaku bulan Agustus, ini merubah PMK 86. Di antaranya yang berubah adalah tarif angsuran itu sendiri tadi ya, dari semula yang 30% pengurangannya menjadi 50%. Kemudian ada juga di situ untuk insentif PPh final konstruksi tertentu ya. Untuk konstruksi tertentu mungkin bisa dibaca ya oleh kawan pajak terkait itu ya, karena nggak semuanya masuk ke sektor itu. Maksudnya itu ada terkait irigasi air. Pembangunan yang terkait irigasi air. Ya, mungkin kita nggak berdalam sampai ke situ ya. Mungkin kita nanti fokus ke seperti halnya yang ada di KPP Pratama Curup ya. Mungkin ke PPh final UMKM kita bisa berdalam ke situ. Ya. Baik. Jadi itu Mbak Elsa perbedaannya. Sebenarnya jadi PMK 110 ini sudah hampir mencakup seluruh jenis pajak Bu ya. Benar sekali, dan juga diharapkan dapat meringankan beban
wajib pajak yang mungkin terdapat COVID-19 ini seperti itu. Nah, tadi Elsa juga dengar nih Bu, kalau pemanfaatan insentif ini dapat dimanfaatkan sampai dengan Desember 2020 ya Bu ya. 2020. Ini udah bulan September nih Bu. September, Oktober, November masih dari Agustus pun masih bisa kita manfaatkan ya Bu ya? Adalah masa pajak. Oke, iya. Ya, masa pajak Agustus masih bisa dilaporkan di September ini. Jadi hitungannya kalau sampai dengan Desember masih ada nih tersedia. Untuk yang Agustus ya Bu ya? 5 masa pajak lagi. Tuh, Oh. mungkin kawan pajak yang mungkin baru tahu nih Bu, karena podcast ini gitu ya. Kalau ada PMK 110 ini masih bisa memanfaatkan insentif ini. Jangan khawatir, masih ada 5 bulan lagi Bu ya, gitu. Nah, kita berbicara tentang KPP Pratama Curup nih Bu. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau KPP Pratama Curup ini kebanyakan wajib pajaknya itu berasal dari UMKM Bu. Mungkin kita boleh bahas sedikit Bu tentang PPh final untuk UMKM. Boleh Bu. PPh final UMKM itu sendiri didasarkan dari PP 23 tahun 2018 ya. Di situ terkait pajak penghasilan bagi wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu ya. Batasnya adalah 4,8 miliar bagi setiap wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan usaha yang punya omset tidak sampai 4,8 miliar boleh memakai tarif PPh final UMKM setengah persen itu ya. Tahun 2018 itu dengan tarif setengah persen itu ya Mbak Elsa. Iya betul. Nah dengan adanya pandemik ini kita merasa nih pasti nih UMKM pasti terdampak ya. Iya, pastinya Bu. Dan mereka itu di lini menengah bawah ya Mbak Elsa ya, bukan usaha yang besar seperti itu ya. Nah, dan tentunya itu jadi perhatian juga yang semula insentif di PMK 23 nggak mendapatkan insentif di PMK 44 ditambahkan. Kemudian masa berlakunya dari September diperpanjang jadi Desember seperti itu ya. Kemudian penyederhanaan pula yang semula wajib pajak harus meminta surat keterangan ya, surat keterangan untuk mendapatkan insentif itu sendiri. Itu dipermudah menjadi tinggal melaporkan laporan realisasi pajak aja ya. Tinggal melaporkan laporan realisasi pajak, cukup diklik di saluran tertentu www.pajak.go.id. Jadi dengan adanya insentif pajak untuk UMKM ya Bu ya, yang biasanya bayar setengah persen setiap bulannya sekarang nggak perlu bayar lagi, tinggal laporan realisasi sebagai pengganti pembayaran pajak gitu ya Bu ya. Waduh, ini sangat meringankan sekali sih menurut Elsa ya Bu ya. Ini merupakan respon pemerintah nih terhadap pandemi COVID ini. Nah, oke Bu, mungkin terakhir nih Bu ya. Cara mekanisme secara umumnya nih Bu, gimana sih caranya untuk melaporkan laporan realisasi nih Bu? Baik. Kita bicara terkait PPh final UMKM sendiri ya. Jadi tata caranya karena based on atau basisnya UMKM tentunya adalah yang paling mudah ya. Yang paling mudah untuk wajib pajak UMKM sendiri melaporkan ya. Terkait latar belakang tadi untuk penyederhanaan ya. Kita tata caranya sangat sederhana sebenarnya ya. Tinggal kawan pajak itu buka ya di saluran tertentu tadi www.pajak.go.id ya, pajak.go.id. Kemudian login pakai EVIN-nya ya. Di situ harus punya EVIN dulu nih kawan pajak. Kalau memang belum punya EVIN, silahkan hubungi KPP untuk mendapatkan EVIN ya. Kemudian login lah di situ memakai EVIN, kemudian biasa ya username, password, email diperlukan di situ. Kemudian masuk di situ ada menu e-reporting Mbak Elsa. E-reporting ya Bu ya. Ada menu e-reporting, tinggal diklik aja di situ. Kemudian di-download ada file Excel-nya, kemudian diisi berapa omset per bulannya ya. Dan harus diingat nih kawan pajak, pelaporannya itu paling lambat adalah tanggal 20 masa pajak berikutnya. Ya. Ini misalnya nih masa pajak Agustus dilaporkan di September ini. Ini belum ada sebelum tanggal 20 masih bisa untuk dilaporkan gitu ya. Belum terlambat statusnya gitu. Jadi cukup menuliskan di situ omsetnya berapa, pajak terutang berapa. Gitu ya disimpan. Ada tata cara penyimpanannya.
Misalnya di rename lah filenya itu teknis ya. Mungkin teknis bahasannya nanti bisa di pertemuan berikutnya ya Mbak Elsa. Boleh Bu ya. Mungkin selanjutnya kita bahas secara detail nih mengenai tata cara pelaporan ini. Untuk mempermudah kawan-kawan pajak semua ya. Bagaimana tata cara untuk melaporkannya nanti di podcast berikutnya kita bahas. Boleh Bu, boleh. Jadi sebenarnya cukup mudah ya Bu ya untuk melaporkan laporan realisasi insentif pajak ini. Nah, kawan pajak selanjutnya juga mungkin kita akan membahas secara detail mengenai tata cara pelaporan insentif ini sendiri. Baiklah Ibu Titi, terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Nah, kawan pajak, itulah tadi pembahasan kita mengenai PMK 110 tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak COVID-19. Nah, bagi wajib pajak yang mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, boleh langsung datang ke kantor pajak terdekat Bu ya. Kalau untuk warga Curup bisa langsung datang ke KPP Pratama Curup. Pokoknya akan dipandu sampai dengan selesai, tenang aja gitu ya Bu ya. Terima kasih kawan pajak sudah menonton sampai akhir. Kami akhiri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.